Salam saudara-saudaraku, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di Inkato Channel. Doa dan harapan saya kepada saudara-saudara pendukung setia Inkato Channel tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada saat hari ini, sebelum kita renungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan, aktivitas atau apapun yang akan kami kerjakan ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biar melalui firman yang kami renungkan hari ini, kami boleh bertumbuh dalam iman kepercayaan kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan atau membaca firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita hari ini terambil dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalahnya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sesudah membereskan jalah di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah sebuah perubahan atau terobosan baru yang Yesus lakukan di zaman itu. Secara tradisi orang Yahudi di zaman itu, seorang guru tidak sembarangan memilih muridnya. Dengan begitu, murid yang harus datang menunjukkan pengetahuannya tentang hukum Taurat. Dan juga, murid tersebut harus bekerja kepada guru itu. Lalu, setelah murid itu melakukan semuanya itu sebagai syarat dan ketentuan, guru tersebut yang akan memilih apakah ia memilih orang itu menjadi muridnya atau tidak. Hal ini dengan jelas dalam teks ini kita melihat Yesus yang memilih murid-muridnya. Dari keempat murid yang Yesus pilih dalam teks ini, keempat orang ini tidak ada cerita atau tidak ada pembahasan bahwa mereka ini menguasai hukum Taurat atau pintar dalam belajar hukum Taurat. Tetapi Yesus memilih mereka, atau bahkan tidak ada yang menceritakan bahwa keempat orang ini mereka sudah bekerja kepada Yesus sehingga Yesus memilih mereka. Sama halnya juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Kita adalah pilihan Tuhan. Bukan kita yang pergi untuk bekerja kepada Yesus, atau kita tidak pergi untuk melakukan sebagai syarat dan ketentuan di hadapan Yesus, yaitu menunjukkan kemampuan kita sebagai orang yang bisa mampu mengetahui atau mengerti hukum Taurat dan bekerja mengabdi kepada Yesus beberapa tahun sebagai syarat dan ketentuan. Tetapi kita justru dipilih Yesus, dan Yesus memilih kita tidak melihat
masa lalu kita, masa hidup yang sudah kita lakukan, tetapi justru kita dipilih untuk menjadi anaknya. Lalu bagaimana dengan respon kita? Apakah kita menolak pilihan Yesus di dalam hidup kita? Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus dan merespon panggilannya dengan melakukan setiap firman yang kita bacakan, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Teruslah kita mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini, pertumbuhan iman kami semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Kami percaya bukan kami yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kami. Dan respon kami terhadap panggilan-Mu ya Tuhan, saat ini pun kami memutuskan kami setia mengikut Engkau ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, mampukan kami agar hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.